Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Konita Desika dengan NIM 221330065 kelas KPI 4B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Pak Adi Kusuma. Pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2024 kami masuk di jam 9:10. Hari ini Pak Adi menjelaskan mengenai jenis-jenis berita. Yang pertama itu ada strike news atau hard news. Jadi biasanya berita ini tuh formal atau bahasanya baku, dan ini biasanya diproduksi secara khusus tersendiri gitu acaranya. Yang kedua itu ada soft news. Ini tuh beritanya bebas, santai, dan ini itu beritanya bisa ada di dalam acara apapun. Misalnya kayak di radio, biasanya radio itu kan ini kan ada informasi-informasi terkini atau berita-berita gitu di pertengahan siaran. Nah, itu kan dibawainnya santai, nggak seperti berita-berita yang di televisi. Nah, itu dinamakan soft news. Selanjutnya, yang ketiga itu ada in-depth news. In-depth news, yang yaitu acara yang membicarakan masalah secara mendalam. Dan biasanya biasanya masalah ini dibicarakan selama 1 jam atau lebih. Jadi biasanya ini tuh lebih ke investigasi, jadi lebih mendalami suatu berita. Contohnya itu kayak Kick Andy, Mata Najwa, itu biasanya mereka membahas satu permasalahan lebih mendalam, satu berita lebih mendalam gitu. Contoh yang lain seperti investigasi yang lainnya. Yang keempat itu ada feature news. Ya, feature news itu kan karangan khas. Nah, biasanya itu ada feature biografi, terus ada scientific atau ilmiah, terus ada feature perjalanan dan lain-lain. Biasanya ini kalau di televisi itu contohnya ada si Unyil, ada on the spot, atau ada vlog-vlog kuliner lainnya. Selanjutnya Pak Adi menjelaskan mengenai nilai-nilai berita. Nah, biasanya nilai-nilai berita ini menjadi pedoman untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut layak diberitakan atau tidak. Yang pertama itu ada magnitude, yaitu besar atau guncangan. Nah, yang kedua itu ada proximity, yang artinya cepat tersambung atau dekat. Yang ketiga itu ada aktual, yaitu terbaru, hangat. Jadi berita atau kejadian yang hangat gitu. Yang keempat itu impact, yaitu dampak. Yang kelima itu ada unusualness, yaitu yang tidak biasa atau yang di luar nurul gitu. Selanjutnya itu ada human interest atau kegiatan manusia yang menjadikannya agar tertarik. Selanjutnya ada yang ketujuh ada konflik. Biasanya kan berita-berita tentang konflik itu bakal ramai, ya kan? Biasanya tentang perseteruan antara satu orang dan orang lainnya. Selanjutnya yang ke-8 ada surprising, yang artinya kejutan. Selanjutnya ada yang ke-9 ada seks. Ya, biasanya kalau tentang seks itu yang perselingkuhan atau KDRT atau kekerasan seksual dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-10 yang terakhir ada information, yaitu pesan yang tersampaikan. Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai syarat berita. Yang pertama itu ada aktual, yaitu yang tadi terbaru atau hangat ya. Yang kedua itu ada faktual, yaitu fakta atau nyata adanya gitu. Nyata yang bisa divalidasikan oleh semua orang. Yang ketiga itu ada penting. Gak akan menjadi berita kalau tidak penting, karena orang tidak akan mau tahu kalau tidak penting.
Yang keempat itu ada menarik. Jadi menarik perhatian para penonton atau halayak ramai. Yang kelima, yang terakhir adalah seimbang atau tidak berpihak pada siapapun. Tapi sekarang jarang sekali stasiun TV tidak berpihak pada siapapun. Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai media massa. Apa saja sih media massa itu? Media massa ada 3. Yang pertama ada media cetak, yang kedua ada media cyber, yang ketiga itu ada media elektronik. Selanjutnya ada how to research dokumentasi. Yang pertama itu ada wawancara. Ya, wawancara. Kita mau wawancarain narasumber terlebih dahulu. Yang kedua itu ada foto. Jadi fotonya tidak ngasal, harus benar-benar foto di tempat kejadian. Yang ketiga itu ada menulis. Jadi menulisnya yang bahasanya dengan bahasa baku, jangan kayak bahasa status WA. Selanjutnya itu ada rumus berita. Yang pertama itu ada rumus penulisan berita. Yang pertama itu judulnya harus menarik ya, judul besarnya. Selanjutnya ada lead, terus tubuh berita, kemudian ekor, jadi seperti piramida kebalik. Selanjutnya mengenai artikel, tadi kan sudah berita, sekarang artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya seperti laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis artikel nih. Jenis-jenis artikel tuh ada 2. Yang pertama itu ada berdasarkan penulisannya. Yang kedua itu enggak 2 ternyata. Ada 3. Berdasarkan penulisannya, berdasarkan fungsinya, sama berdasarkan isinya. Nah, yang berdasarkan penulisannya itu yang pertama ada artikel redaksi yang biasanya tuh ada di koran-koran. Yang kedua itu artikel umum. Ya. Selanjutnya ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada artikel khusus. Yang ketiga itu ada artikel sponsor. Jadi artikel yang biasanya ketika ada lomba-lomba misalnya gitu, barang siapa yang membuat artikel bagus dia akan mendapatkan hadiah. Itu dimaksud dengan artikel sponsor. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada berdasarkan isinya. Yang pertama itu ada artikel eksploratif. Yang kedua itu ada artikel eksplanatif. Jadi artikel eksplanatif itu penjelasan ya, berupa penjelasan. Tapi tidak seluas eksploratif. Yang ketiga itu ada artikel deskriptif. Yang keempat ada artikel prediktif. Prediksi kayak misalnya ada berita yang 2030 Jakarta akan tenggelam. Itu biasanya sudah diprediksi, tapi prediksinya bukan prediksi asal, tapi itu sesuai data. Selanjutnya yang kelima itu ada artikel preskriptif, yaitu panduan atau tuntunan. Baiklah, setelah Pak Adi menjelaskan semua materi, Pak Adi mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya. Lalu ada beberapa mahasiswa yang bertanya. Setelah Pak Adi menjawab seluruh pertanyaan mahasiswa, karena jamnya sudah habis, maka diakhiri dengan foto bersama untuk dikirimkan ke Google Classroom bersama dengan tugas ini, video ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.